bagaimana kabar Anda saudara hari ini? Tentunya saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat. Meskipun paham ya, semuanya banyak dilakukan di rumah, tapi tentunya tidak mengurangi produktivitas kita, kreativitas kita, bagaimana kemudian membuat suasana rumah lebih menyenangkan. Terkhususnya bagi Anda yang seperti saya yang punya buah hati yang sudah berkuar-kuar pengen keluar ya. Oke, nah hari ini seperti biasa Rabu kami hadir dengan program pilihan sehat bersama Komite Medik Rumah Sakit Umum Adi Makassau. Dan sudah saat ini salah satu dokter yang selalu dinanti-nantikan kehadirannya di TV Pedul ya. Ada Bapak Dr. Wahyudi. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Sehat dok ya? Alhamdulillah sehat. Tidur cukup dok? Cukup. Alhamdulillah. Baik. Nah ini hari ini kita tema kita menarik sekali dan sayang sekali jika kalau nggak lewatkan saudara, bagaimana kemudian kita mengungkap fakta dan mematahkan mitos atau hoax yang tersebar seputar COVID-19. Nah, saya mulai dari pagi-pagi nih dok. Iya, boleh. Tapi sebelum itu dulu, saya pengen tanya bagaimana kabar terkini daripada pasien yang ada yang tadi pulang kan, baca ini kabar gembira begitu semua, silakan. Iya. Jadi Rumah Sakit Umum Adi Makassau sebagai memang salah satu rumah sakit rujukan dari 132 rumah sakit rujukan nasional untuk penanganan COVID. Kemarin kami memang merawat pasien dengan positif dan alhamdulillah kami sudah pulangkan karena kondisi sudah membaik sebenarnya dan sekarang sudah kembali. Kebetulan kan dia dari rumah sakit, bukan dari kabupaten tetangga Pindrang, jadi sudah kembali. Dan istilahnya setelah dalam kondisi seperti ini dok, kalian di pertanyaan ini saya ini kan kemarin libur 14 hari, banyak pertanyaan dan asumsi yang kemudian dengan pencerahan dari tenaga medis. Ada yang sedikit menyampaikan bahwa apa benar setelah 14 hari itu mata rantai terputus? Apakah benar kita nggak ini benar-benar memutus rantai COVID itu sendiri? Iya. Jadi persyaratan, ada satu syarat yang sudah ditetapkan dari Kementerian Kesehatan bahwa indikasi kita sebut bahwa pasien yang sudah sembuh adalah pemeriksaan swab 2 kali dan itu negatif. Ya. Jadi tidak bisa kita anggap pasien itu sembuh ketika misalnya pemeriksaan swab itu usapan dari tenggorokan telah diperiksa sebanyak 2 kali dan hasilnya sudah negatif, tidak mengandung virus, dan kita katakan itu adalah sudah aman untuk interaksi dengan dunia luar, makanya dipulangkan. Seperti itu indikasi satu dari Kementerian Kesehatan. Tapi kemudian yang 14 hari yang istilahnya kita mencegah. Ya. Kan ini anak-anak di rumah kan, gitu, kemudian mungkin work from home gitu kan. Dalam jumlah waktu 2 pekan yang tadi ditambah lagi nih 14 hari. Atau kemudian ini efektif dok untuk menekan daripada mata rantai virus COVID itu sendiri. Iya. Jadi pertanyaan itu sangat bagus. Memang dalam perang, saya mendengar istilah bahwa dalam perang melawan COVID-19 ini strategi yang digunakan sebenarnya kita harus mengerti bahwa apa sih sebenarnya virus ini. Jadi dalam seni perang itu kalau saya mengenal itu kita harus mengenali ya. Jadi penanganan COVID ini itu ada sama dengan penyakit lain sebenarnya, yaitu tindakan yang paling bagus adalah preventif. Ya, di dunia medis tindakan preventif adalah merupakan tindakan yang paling efektif. Karena pertama mengurangi risiko infeksi atau mengurangi risiko yang bisa saja jatuh ke dalam kondisi yang lebih buruk. Terus kedua, ini lebih efektif karena apa? Membutuhkan biaya yang lebih sedikit misalnya. Nah, preventif dalam arti memerangi COVID ini adalah sebenarnya dengan social distancing, ya, karantina. Itu sebenarnya adalah tindakan preventif, karantina di rumah, misalnya social distancing, stay at home, work from home. Itu adalah merupakan sebenarnya tindakan preventif. Nah, tindakan kedua adalah kuratif sebenarnya. Ya, kuratif itu adalah pengobatan. Kita tahu bahwa ini adalah virus dan obat-obatannya juga belum ada yang betul-betul mumpuni secara medis penelitian, dan selanjutnya bahwa di mana-mana tindakan kuratif itu adalah tindakan yang memang membutuhkan resource yang banyak, membutuhkan biaya yang lebih banyak, dan kemudian juga sangat terbatas yang bisa dilakukan. Saya berikan contoh ya. 132 rumah sakit rujukan COVID-19 di Indonesia itu kalau misalnya kita mau gabungkan berapa sih sebenarnya
misalnya jumlah tempat tidur yang mampu disediakan oleh 132 rumah sakit itu akan sangat-sangat tidak mungkin jika kemudian wabah ini akan sangat meluas sebenarnya. Ya, jadi pertanyaan tadi, apakah 14 hari ini efektif? Secara apalagi namanya tindakan preventif, 14 hari ini lumayan efektif untuk mencegah penyebaran sebenarnya. Jadi ada dua kondisi. Pertama, ada memang orang-orang istilah baru ini namanya OTG, orang tanpa gejala. Nah, carrier, kalau kita dalam istilah kita adalah carrier, pembawa. Ini biasanya anak-anak muda punya daya tubuh yang masih bagus, jadi terinfeksi virus ini, dia tidak memberikan gejala OTG. Ini adalah orang yang sangat potensial untuk menyebabkan penyebaran virus yang sangat-sangat masif, yang sangat tersebar luas. Kenapa? Karena tidak bergejala. Dia bisa kemana, cerita semuanya, hai friend, apa kabar ini, padahal dia positif, dan dia akan menyebarkan ke orang lain. Orang lain belum tentu fisiknya sekuat dengan dirinya, dan inilah yang menyebabkan misalnya bergejala misalnya. Nah, banyak orang yang tanpa gejala. Ini efektif. Kalau misalnya dikarantina di rumah, diisolasi di rumah, dia akan efektif. Kenapa? Pertama, dia tidak menyebarkan ke orang lain. Ya. Nah, kedua, bahwa apakah dengan isolasi 14 hari ini efektif bagi misalnya orang-orang yang bergejala? Orang-orang yang bergejala misalnya dari sesak, memang kita indikasikan untuk dirawat di rumah sakit. Itu memang indikasi. Tapi misalnya orang-orang yang bahkan di beberapa tempat orang-orang yang bergejala atau orang-orang yang positif pun itu cuma isolasi saja. Beberapa guru-guru besar saya itu positif sebenarnya, tapi dia hanya dirawat di isolasi diri sendiri misalnya di rumah. Ya, ada beberapa juga seperti itu saja. Dia isolasi ini gunanya apa? Supaya tidak menyebarkan ke orang lain. Mau bicarakan soal COVID-19 ini sebenarnya kita harus lebih kuat kepada penyebarannya, bukan pada persoalan bahwa pengobatannya. Kita terjebak ya kan, cuma tindakan-tindakan dilakukan, kita selalu berpikiran bahwa pada tindakan kuratifnya, ini pengobatan bagaimana, ini harus ini ya, memang seperti itu. Tapi kalau misalnya preventif, penyebaran kita bisa cegah, pengobatannya juga kan jauh lebih mudah sudah. Itu mungkin jadi 14 hari itu akan menurut saya akan sangat efektif. Cuma persoalannya sekarang bahwa beberapa penelitian juga mengatakan bahwa kita belum mencapai masa puncaknya. Jadi makanya work from home, stay at home itu diperpanjang lagi sebenarnya. Kenapa? Karena ini masih banyak yang terlibat. Dan kedua, saya melihat bahwa stay at home itu belum secara maksimal dilakukan oleh setiap masyarakat sebenarnya. Kita lihat masih banyak yang berkeliaran untuk hal yang tidak penting yang pasti ya. Kalau seperti itu kan mau harus keluar. Saya juga harus keluar gitu. Oke, baik. Ini Dok, terlepas dari apapun, kemudian saya ingin mengemukakan seputar saya pribadi. Saya sedikit dari beberapa teman-teman yang akhirnya menuangkan keluh kesahnya di media sosial maupun di WhatsApp grup bahwa saya tidak mau nonton berita gitu loh. Saya jadi tidak mau mendengarkan japri-japri atau mungkin karena kalau saya dengar berita yang positif sekian, saya yang tiba-tiba meriang gitu. Saya yang tiba-tiba kok tenggorokan saya tiba-tiba gatal ya. Padahal tadi nggak apa-apa. Ini gejala apa sebenarnya dan bagaimana kemudian kita menyikapi ini dengan it's okay. Karena kalau kita kira begitu langsung jangan gitu. Jangan-jangannya banyak. Silakan. Jadi ketika misalnya ada seseorang mendengarkan hal-hal yang seperti itu, ada begini-begini secara psikosomatik, respon tubuh secara kejiwaan memang bisa seperti itu, tiba-tiba demam, itu sebenarnya adalah hal-hal yang dalam dunia kedokteran namanya psikosomatik, ya, secara psikis misalnya. Memang banyak beberapa orang bahwa saya tidak mulai mendengar bahwa hal-hal yang negatif tentang seperti itu juga sebenarnya ada. Mendengarkan hal yang negatif juga sebenarnya bisa merangsang pikiran kita ke hal yang negatif juga sebenarnya. Nah itu benar. Cuma kita juga harus mendengar informasi-informasi yang mungkin berguna tentang COVID-19 ini. Jadi kondisi sekarang ini memang berseliweran dengan beberapa informasi-informasi yang kadang sebenarnya agak lucu menurut saya. Misalnya kemarin ada tayangan televisi di mana warga sekitar kuburan menolak
ya pemakaman itu menolak misalnya jasad ini kan sebenarnya tidak beralasan secara medis ya. Dan hal seperti ini sebenarnya tidak bisa terjadi ketika misalnya ada informasi yang bisa terpercaya bahwa ketika misalnya pasien atau jasad orang yang menderita COVID-19 ini positif telah dikuburkan, itu misalnya sudah tidak bisa menyebarkan lagi karena dia sudah dibawa ke dalam tanah sebenarnya ya. Jadi dinetralisir, mati, kemudian hal seperti ini memang harus dibutuhkan kepada masyarakat supaya kita tidak berlebihan ekspos. Pikiran kita jangan terlalu negatif. Wah itu tetangga saya enggak, saya nggak boleh apalagi namanya jangan-jangan ini ya boleh, tapi jangan sampai misalnya berlebihan sehingga seperti tadi saya bilang, saya katakan bahwa sampai kuburan itu tidak boleh untuk pasien COVID-19 ini. Saya pikir respon yang berlebihan. Nah seperti itu. Iya, jadi sebenarnya kalau ketika sudah Penanganannya yang salah barangkali dok juga beredar dok. Yang salah barangkali tidak benar ya bahwa ketika penderita itu pulang dan setelah dilakukan penanganan oleh tenaga medis dibungkus, kemudian dirapikan ya Pak. Yang salah mungkin kalau dibuka lagi gitu. Iya, betul. Nah, mohon petunjuk dok. Ya. Jadi tindakan yang dilakukan tim medis itu atau dari Kementerian Kesehatan, kenapa misalnya pada saat misalnya ada pasien meninggal dan positif dan COVID-19 ini, itu akan ditutup rapat, kemudian dibungkus pakai plastik dan kemudian sangat tidak dianjurkan untuk membuka. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian, virus ini masih bisa bertahan hidup di dalam cairan ataupun di tubuh pasien itu sampai beberapa hari setelah pasien meninggal. Jadi sangat-sangat berbahaya menurut penelitian itu bahwa memang jangan dibuka. Nah, karena bisa menularkan ke yang lain, baik misalnya yang melakukan proses pemandian ataupun misalnya yang menafani nantinya. Nah, itu memang ada dasarnya. Dan apalagi namanya, dan kita lihat saya beberapa kali menyaksikan di medsos itu memang ada keluarga yang tetap ngotot untuk membawa. Sebenarnya keterlibatan dari pihak keamanan sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Karena kenapa? Ketika bisa dibawa pulang itu bisa menyebarkan ke orang-orang sekitar nantinya. Nah, itu yang saya sampaikan. Oke. Tapi pada prinsipnya tadi Penjelasan sebelumnya bahwa ketika sudah dilakukan prosedur persiapan pemakaman gitu ya, dengan plastik sudah dibungkus yang rapi-rapi di dalam bumi pula seperti itu, dan ketika dikuburkan sudah tidak noris gitu. Iya. Jadi karena gini, karena misalnya kalau misalnya mayatnya sudah dikubur dengan baik, apalagi misalnya untuk pasien-pasien seperti ini kita berikan plastik itu di bawah tanah, itu virusnya kan dia tidak akan virus ini dia akan menyebar sebenarnya, dia tidak bisa bergerak sendiri. Virus ini adalah sebuah organisme kecil yang bisa berpindah tempat itu bisa pindah ke tempat lain kalau bukan dengan droplet itu dari semburan misalnya orang bersin batuk, itu dia tidak bisa, dia harus melalui orang lain sebenarnya ya. Jadi kenapa virus ini misalnya dari Jakarta bisa pindah ke Sulawesi Selatan, ke Makassar, ke Parepare? Kenapa virus ini? Karena dibawa sama orang. Virus ini tidak bisa terbang dari Jakarta kemudian sampai ke Makassar, nggak bisa ya. Jadi ini adalah virus ini adalah organisme yang dia tidak bisa hidup tanpa manusia sebenarnya ya. Jadi ini yang mesti dipahami bahwa virus ini masuk ke tubuh kita dan dia sebenarnya tidak bisa berpindah tempat kecuali kita yang memindahkan, kita yang bergerak ya. Makanya dilakukan social distancing, stay at home, tinggallah di rumah. Kenapa? Supaya virus ini tidak bisa bergerak, supaya virus ini tidak bisa menyebar, karena dia tidak akan bisa menyebar ke orang lain tanpa misalnya kita memindahkannya. Jadi kita lah sebenarnya yang menjadi penyebab kenapa virus ini bisa menyebar, karena dia ikut di kita, dia masuk ke dalam sel-sel kita dan dia berkembang biak di sana, mereplikasi diri, dan kemudian kita lah yang membawanya dari sana ke sana kemari ya. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita melakukan social distancing, kita stay at home, virus itu tidak bisa kemana-mana. Jadi dia tidak akan bisa menyebarkan ke orang lain. Oke, ya karena kalau yang juga kabar terkait dong bahwa ada Katanya gitu ya, mohon petunjuk. Ada penemuan yang baru kalau ternyata virus ini seperti searah dengan penjelasan dokter barusan gitu ya. Virus ini tidak menyebar melalui udara. Jadi orang bilang, kalau itu nggak usah pakai masker kalau gitu. Kalau gitu kan kita tahan tubuh aja gitu kata. Karena katanya juga tidak. Toh saya di rumah gitu nggak ngapa-ngapain gitu kan. Bagaimana dok? Mohon petunjuk sebelum kita jeda. Iya. Jadi setelah beberapa penelitian menunjukkan bahwa ini melalui namanya droplet.
droplet infection. Jadi droplet infection itu artinya dia menyebar melalui droplet itu dari seperti tetesan air, ya. Jadi misalnya kalau pemirsa misalnya kita lagi di pantai, ya, di pinggir pantai, kemudian ada hembusan angin dan tiba-tiba kita merasa kok agak basah sedikit. Nah, itu kan droplet sebenarnya. Nah, virus itu terbang bersama seperti itu dari pasien, dari orang yang menderita sebenarnya. Nah, jadi kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa, tapi kita bisa ini terbang, ya. Droplet itu adalah seperti air yang sangat kecil, ya, jadi bisa diterbangkan oleh angin. Jadi kalau misalnya ada orang bersin, kalau droplet itu bisa sampai 2 meter yang bisa mengalami infeksi di depannya. Nah, tapi beberapa ada juga yang melakukan penelitian bahwa sebenarnya dia bisa terbang bersama udara sebenarnya, ya. Dia bisa terbang bersama udara. Jadi tetap dibutuhkan masker, Dok, ya? Nah, masker kalau misalnya yang bisa terbang dengan udara itu adalah biasanya pada tindakan-tindakan di rumah sakit. Misalnya tindakan pada pasien mau intubasi, ya, pemasangan selang misalnya, ya. Itu kan kita menggunakan gas, ya, menggunakan gas, dan dicurigai bahwa penggunaan gas di rumah sakit itu, ya, pada saat misalnya orang-orang yang positif itu, menurut itu harus berhati-hati karena bisa menyebabkan lewat airborne, ya. Tapi itu masih penelitian dan banyak juga dibantah. Dan memang kita semua dalam kondisi lagi perang melawan sesuatu ini, virus COVID-19 ini adalah hal yang baru, ya, hal yang baru, virusnya juga baru, dokternya juga kita baru mempelajari tentang virus ini, ya, sehingga apalagi namanya penelitian tentang obat-obatan sifat virus ini juga masih sangat sedikit, sehingga nanti akan ada beberapa protokol itu berubah. Saya lihat dari Kementerian Kesehatan itu hari ini saya dia katakan akan seperti ini. Ini akan berubah lagi. Ternyata dapatkan lagi penelitian terbaru. Jadi makanya protokol itu akan masih sangat dinamis. Misalnya dengan tentatif yang kemudian lagi, Iya. ya. Tapi Kita berharap penelitian-penelitian terbaru akan terus kita dapatkan, ya, terutama mungkin negara-negara yang sudah mengalami seperti Cina barangkali mau share ilmu nanti, karena ternyata banyak tenaga medis dari Cina yang sengaja mewakafkan waktunya untuk ke Italia, ke Spanyol gitu, untuk membantu recovery daripada daerah-daerah negara-negara tersebut. Kita jeda dulu, Dok, saudara. Saya lepas ini saya akan segera kembali tetap bersama kami dengan tema yang sangat menarik seputar mengungkap fakta dan mematahkan hoax COVID-19. kenapa bukan sampai sembarangan? Harusnya gue sudah tahu. Sudah dewasa. Sudah masalah yang benar. Mikir kok, walaupun tidak ada jamin ini siapa lagi? Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran.
karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh Gunakanlah air sepenuhnya saja, karena air adalah sumber kehidupan kita. Baik, saudara bisa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia terus bersama kami dengan Pak Dr. Mahyudin yang saat ini masih setia terus bersama kita untuk berbagi informasi dan memberikan pencerahan untuk seluruh masyarakat Kota Parepare. Baik dok, ini kita sampai di segmen yang paling saya tunggu-tunggu sebenarnya menyampaikan ini gitu loh. Ini seputar barang-barang yang tiba-tiba langka di pasaran. Iya. Seperti hand sanitizer tiba-tiba langka, desinfektan yang tiba-tiba langka gitu kan. Maksudnya ini ada bukan COVID-19 yang memuncak, tapi kepanikan warga yang memuncak yang seperti desinfektan. Saya otomatis saya nggak mau disemprot-semprot kayak gitu, apalagi kulit saya nggak mau saya. Ini bagaimana kemudian dari sisi medis penyemprotan desinfektan yang langsung ke badan kita? Silakan Pak. Iya, betul. Jadi namanya saja disinfektan ya. Disinfektan itu fungsinya sebenarnya adalah untuk membunuh mikroorganisme yang bisa menimbulkan infeksi, ya, disinfektan. Peruntukan untuk disinfektan ini sebenarnya adalah untuk membunuh mikroorganisme yang ada di permukaan, misalnya permukaan meja, ya, gagang pintu, ya. Ketika misalnya disemprotkan disinfektan ini ke organisme orang yang hidup, ya, orang yang hidup, jadi ini bukan hanya untuk bertujuan untuk membunuh bakteri, tapi sebenarnya akan berisiko juga bagi yang kena semprotannya, ya, karena di sana ada zat kimia yang diperuntukkan sebenarnya bukan untuk manusia, ya, zat kimia yang bukan diperuntukkan untuk manusia. Jadi jangan sampai kita ingin membunuh virusnya, tapi yang berefek juga ke manusia sendiri, ya. Ada beberapa zat infektan itu, disinfektan itu juga memang ditenggarai bersifat karsinogenik. Karsinogenik itu artinya bisa mencetuskan kanker, ya. Jadi mesti pemilihan disinfektan ini mesti cerdas. Penyemprotannya sebenarnya bagi manusia itu dari WHO tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan untuk penyemprotannya. Cukup untuk permukaan sebenarnya. Ya. Benda-benda saja dok ya. Untuk benda-benda, ya, untuk benda-benda. Misalnya, ini HP saya bisa pakai, saya sudah 2 hari mungkin, boleh disemprotkan disinfektan HP-nya, kemudian bersihkan. Gagang pintu, ini gagang pintu ada tamu saya masuk, boleh. Meja-meja boleh sudah untuk disinfektan. Tapi misalnya untuk langsung ke manusia, itu sebenarnya dari WHO ada protokol yang tidak menganjurkan untuk dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena yang disemprot ini adalah makhluk hidup, ya. Jangan sampai juga sebenarnya berefek pada kematian organisme yang memang sangat dibutuhkan pada tubuh manusia. Jadi seperti itu, Mbak. Iya, ini karena keluhan kasihan teman-teman Galon dan pengantar gas, berapa kompleks yang harus saya bawa mereka, dan setiap magang menyemprot saya semprot saya, dan saya bisa bilang meninggal gara-gara COVID ya, tapi gara-gara desinfektan itu. Nah ini kemudian dok, kan kadang-kadang masyarakat kita ada menjadi apa ya, researcher apa sih, peneliti baru, akhirnya mencampur-campur gitu. Kan ada tuh kan, dicampur desinfektan, dicampur dengan pembersih lantai, dicampur dengan apa gitu. Ini pernah saya di satu tempat, mungkin yang punya rumah demikian, kok saya mengalami, kok saya sesak nafas ya, kayak gitu-gitu. Ini bagaimana dok, ibu-ibu yang suka mencampur-campur istilahnya? Jadi mencampurkan zat kimia, ya, hati-hati bahwa ini ada zat kimia, kita belum tahu. Ada beberapa zat kimia ketika dicampurkan dengan zat kimia yang lain bisa menimbulkan zat yang baru yang bisa bersifat racun malah sebenarnya. Jadi mesti hati-hati, jangan sembarang. Artinya bahwa yang ada di pasaran pun kalau misalnya memang langka,
apalagi namanya memang langka, saran saya jangan dicampur-campur, jangan meracik-meracik sendiri. Biasa efeknya nanti malah kurang bagus ya. Apalagi kalau misalnya sampai terhirup seperti tadi katakan pusing, ya sampai juga malah karena kepanikan tersebut kemudian kita malah menjadi merusak diri sendiri. Mungkin saya harus tekankan bahwa sebenarnya gini, di luar sana sebenarnya akan ada banyak orang yang OTG sebenarnya, orang tanpa gejala, carrier sebenarnya, tapi dia akan bersifat biasa-biasa saja. Jadi sebenarnya virus ini itu lebih ditekankan pada fungsi imunitas tubuh untuk melawan sebenarnya. Ya. Karena kalau misalnya kita mau mengatakan bahwa saya menghindari, semampu mana kita menghindari benda yang ukurannya sangat-sangat kecil seperti ini, kemudian kita harus interaksi. Bolehlah kalau misalnya saya katakan, pokoknya saya menghindari, saya hanya di rumah saja, saya tidak keluar rumah. Terus makannya bagaimana? Anda butuh makan? Gampang, saya harus ke pasar, saya pesan pakai misalnya online. Terus apa Anda bisa menjamin misalnya? Coba juga ini, ya, terus boleh lah, ini resmi, bagus misalnya. Tapi dari sistem peracikan makanannya di tempatnya apa Anda yakin misalnya seperti itu? Bahan-bahannya bagaimana? Apa Anda yakin sebenarnya? Nah, kalau misalnya kita berpikiran negatif terlalu jangan, maka nanti yang akan muncul adalah daya tubuh yang menurun. Psikosomatik lagi. Yang jelas ada aturan-aturan, ada protokol-protokol yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan insya Allah kita ikuti. Dan kenapa? Beberapa sudah efektif di luar negeri misalnya, ya. Misalnya social distancing di rumah saja, dalam rumah saja. Terus kemudian setiap misalnya habis menyentuh barang-barang yang kemungkinan berpotensi itu rajin cuci tangan. Jangan pernah makan tanpa cuci tangan misalnya. Terus ketiga, kurangi kebiasaan menyentuh daerah wajah seperti itu. Ketika misalnya bertemu dengan orang, lebih efektif kalau misalnya kita atau orang yang bersangkutan juga maaf ya, jaraknya dijaga misalnya. Kita aja kan udah jago. Makanya kita masing-masing pakai masker. Iya, masing-masing pakai masker udah jauh-jauhan gini. Tapi karena kenapa? Kita belum tahu posisinya di mana sebenarnya. Tapi saya kira itu bagaimana kita. Nah, kondisi seperti ini yang menuntut kita sebenarnya untuk lebih waspada. Tapi kewaspadaan itu bukan menuntut kita untuk menjadi panik, paranoid sehingga malah menurunkan daya tubuh kita. Jadi paranoid itu begitu. Ada kekhawatiran yang berlebihan. Ada kekhawatiran yang berlebihan yang belum terbukti sebenarnya. Ya, belum terbukti. Misalnya itu namanya paranoid. Jangan sampai. Nah, itu juga sebenarnya agak berlebihan. Waspada itu harus. Tapi kemudian sampai panik, ya jangan juga sebenarnya. Oke, baik. Sebelum kita jeda, ini kemudian kebiasaan yang tiba-tiba muncul ketika COVID-19 ini mulai mengemuka, misalnya berjemur, kan ya dok ya, ini jam 10 pagi, jam 10 pokoknya rame-rame berjemur gitu. Tapi ada juga berjemurnya tapi rame-rame. Gimana sih dok, silakan. Berjemur ya udah apa sih namanya dengan sinar matahari pagi sampai jam 10, jam 9, jam 10 ya. Itu sebenarnya memang efektif ya. Efektif yang pasti bahwa efektif untuk menaikkan daya tahan tubuh. Ada beberapa yang kedua mood kita itu kan lebih nyaman ketika misalnya kita kena sinar matahari. Ya, itu sebenarnya ada beberapa vitamin juga yang akan sangat bagus produksinya baik itu dalam tubuh ya, dan fungsinya untuk memperbaiki daya tubuh. Nah itu dengan berjemur, jadi memang sudah itu bagus, lumayan bagus. Tapi kalau misalnya dikatakan apakah berjemur akan membunuh virus yang ada dalam tubuh saya, itu saya belum baca penelitiannya. Ya, itu belum saya baca penelitiannya bahwa harus berjemur berapa lama kita berjemur baru kemudian ini intensitas cahaya mataharinya harus bagaimana, itu kan perlu penelitian lagi. Dan seperti bahwa masyarakat tahu bahwa kita dokter tidak bisa mengeluarkan statement ataupun misalnya yang berdasarkan opini atau enggak, itu harus ada penelitiannya, sudah diteliti ya. Kalau misalnya dikatakan bahwa kita berjemur itu efektif, ya itu efektif untuk menaikkan daya tubuh. Kan sebelum COVID-19 malah sebelum COVID-19 dan kita lihat anak-anak bayi itu yang berbelanja itu sebenarnya dianjurkan namanya karena untuk mematangkan beberapa fungsi-fungsi organ tubuhnya jauh lebih bagus. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah berjemur pada pagi hari efektif? Ya efektif
untuk menaikkan daya tahan tubuh dan mudah-mudahan daya tahan tubuh yang bagus ini bisa melawan COVID-19 dengan jauh lebih bagus juga. Dan perasaan yang enak pastinya, pikiran happy-happy aja gitu, jangan panik kadang-kadang. Iya. Oke, baik, kita mau jeda tapi ingin dapat pertanyaan lagi yang muncul adalah ini yang beredar juga, benar sih mitos apa fakta sih sebenarnya bahwa yang lebih rentan untuk terkena penyakit ini adalah usia lanjut. Apa benar begitu, Dok? Oh iya, betul. Silakan. Kita lihat ya, di beberapa negara Itu kan disurvei, bukan hanya survei betulan bahwa berapa korbannya. Itali misalnya pagi ini saya baca sekitar 11.591 yang sudah meninggal. Ya ini mungkin yang terbesar yang meninggal ya, Tuhan 11.000-an. Nah, dilakukan ini usia-usia memang didapatkan bahwa usia yang banyak mengalami perburukan atau menderita COVID-19 yang lebih berat bahkan sampai meninggal ada memang usia-usia yang kita bisa katakan usia lanjut lah. Ya, kemudian diasumsikan bahwa pada usia-usia lanjut memang daya tahan tubuh, fungsi pertahanan tubuh kita itu sudah menurun, tidak seperti anak muda. Nah ini yang memberikan penjelasan kenapa kebanyakan yang mengalami perburukan bahkan sampai meninggal itu adalah memang usia-usia yang lanjut. Juga di sini memberikan kita petunjuk bahwa sudahlah anak muda kalau misalnya dari keluar rumah atau bagaimana jangan usah terlalu ini dengan orang tua ya, harus dijaga dengan orang tuanya. Kenapa? Anda kena virus ini mungkin gejalanya ringan, tapi Anda menularkan ke orang tua parah akibatnya. Dan saya baca alternatif namanya ada sebuah jurnal yang mengatakan bahwa virus ini lebih rentan, artinya dia menyerangnya lebih keras, lebih kuat pada orang-orang yang menderita hipertensi dengan diabetes. Ya. Di penelitian itu dijelaskan bahwa reseptor pada orang yang menderita diabetes dan mengkonsumsi obat-obatan hipertensi itu jauh lebih banyak reseptor itu tempat melekatnya virus itu. Nah, jadi itu yang dijelaskan. Kita lihat beberapa waktu lalu juga beberapa pejabat mengatakan bahwa virus ini lebih banyak mematikan karena adanya penyakit komorbid. Ada penyakit penyertanya, betul. Karena orang-orang yang sudah menderita penyakit penyerta memang sudah ada penyakit sebelumnya, memang dia lebih rentan. Tantangannya lebih double gitu. Iya, tantangannya double. Di sisi lain dia sudah berjuang, imunitasnya berjuang melawan penyakit yang satu, kemudian datang lagi virus ini, makanya dia lebih rentan sebenarnya. Itu yang terjadi. Oke, jadi penting untuk bagaimana kemudian anak muda Gitu ya, kalau jangan keluar lah, begitu jangan sampai kita bawa bala pulang aja, ibunya kenapa mas? Masuk angin, udah tamu yang dari luar bawa resiko gitu, itu kayak di rumah kalau untuk hal yang tidak terwakilkan atau mungkin karena seperti saya bilang kebutuhan dan mungkin karena aturan yang mengharuskan kita keluar. Kita jeda dulu Dok, karena masih ada beberapa fakta dan mitos yang harus kita kuak di kesempatan ini. Tetaplah bersama kami saudara. Sudah Mi, naik mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm Mi? Iya, tidak pakai helm Mi. Ay, satu helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat.
Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Apa tadi kita cerita di depan kantor? Ini Risma ada berita dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut pun surut dan banyak warga Pinrang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax itu jangan kita lalu percayai. Jika mendapati berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinrang mengungsi jadi korban berita hoax. Baik, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih banyak fakta-fakta yang kemudian kita efisienkan 10 menit terakhir kebersamaan kita bersama Pak Dokter. Ini kemudian sempat ketika kita ngomongin tentang desinfektan, Dok, ya. Iya. Desinfektan yang kemudian berkeluar di tengah, kemudian muncul di tengah. Desinfektan yang berhak itu sebenarnya ada yang melihat seperti ini. Mudah-mudahan ya. Ya. Jadi sebenarnya memang persoalan disinfektan yang tadi ya, bahwa Disinfektan itu adalah memang untuk permukaan, bukan untuk disemprotkan pada organisme atau orang yang hidup ya. Jadi bukan untuk disemprotkan pada orang yang hidup. Izin saya tambah dong, hand sanitizer juga. Nah, kalau misalnya hand sanitizer itu bisa digunakan, ya itu bisa digunakan karena memang dia fungsinya adalah untuk di tangan ya. Komposisi hand sanitizer dengan disinfektan disemprotkan itu memang agak berbeda sebenarnya. Kalau mungkin hanya isinya alkohol, disinfektan mungkinnya dimaksud hanya alkohol untuk disemprotkan di tangan, itu sebenarnya tidak ada masalah, wajar-wajar saja sebenarnya. Cuma kalau misalnya disinfektan itu isinya, kalau hand sanitizer sebenarnya tidak ada masalah. Kecuali disinfektan ya. Kecuali disinfektan karena ini adalah dua komponen yang berbeda. Disinfektan itu biasanya disemprotkan ya, disemprotkan ke permukaan. Jadi memang yang baik kalau disinfektan yang isinya disinfektan itu kemudian disemprotkan ke wajah misalnya ke pasien atau kemudian ke orang yang Oke, baik. ya. Baik. Ini kemudian muncul karena sejak COVID-19 merebak bukan hanya desinfektan dan kawan-kawan. buah kecang dan seterusnya. Ini bagaimana kemudian pemanfaatan ada juga jamu gitu. Iya. Nah, bagaimana ada konfliknya? Iya. Selama misalnya ya, jadi pertanyaan bagus ya. Memang dalam kondisi seperti ini merangsang kita untuk lebih kreatif. Kalau tidak ada ini, saya pakai apa ya? Ya sebenarnya. Jadi sebenarnya bagus ya. Saya mendukung langkah-langkah seperti itu. Misalnya, kalau misalnya saya tidak mendapatkan vitamin yang biasanya ada di pasaran, bolehlah saya mengganti dengan misalnya jamu ya. Kalau misalnya memang jamunya isinya memang adalah zat
atau misalnya bahan-bahan yang alami yang seperti itu sebenarnya sah-sah saja ya. Jadi tidak ada masalah, malah bagus juga sebenarnya ya. Jadi ketimbang misalnya kita tidak mengkonsumsi apa-apa, sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting dalam batasan bahwa memang isinya itu adalah original. Dulu beberapa waktu lalu kita sempat bahas tentang penggunaan obat-obat herbal. Saya mendukung obat-obat herbal selama memang isinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Seperti tadi Mbak Ika bilang bahwa ini adalah apa sih namanya? Isinya apa lagi namanya? Dan semuanya segar dan mentah. Iya, segar ya. Kondisi segar dan kali-kali infus water. Iya. Itu kan berasal dari buah-buahan, misalnya jeruk. Iya. Kemudian yang direndam dan yang diminum, dan itu memang beberapa langkah memang yang bisa kita gunakan sebenarnya. Itu wajar-wajar dan sah-sah saja untuk membantu meningkatkan daya tubuh kita. Oke. Dan tadi pagi dok, tadi subuh ya, selain infus water tadi. Jadi memang ada kurma khusus yang memang dia kandungan gulanya tidak banyak. Seperti kurma nadi, kurma najwa, kita gunakan kurma najwa. Jadi dia tidak terlalu ini. Kalau yang di pasaran kayaknya manisan kurma dok, yang ada gula. Baik, ini juga dok. Jadi flu kita sebenarnya tidak bisa menyamakan penyakit ini dengan flu. Kalau misalnya hanya flu, kenapa misalnya sampai di Italia sampai misalnya terlalu banyak meninggal? Tapi kita tidak boleh juga reaktif untuk menyikapi ketika misalnya ada yang menimbulkan gejala. Karena misalnya kalau misalnya flu, kemudian datang ke ini memberi antibiotik, bukan sama sekali obat untuk flu, ya. Itu jadi misalnya memang harus rasional. Penggunaan obat-obatan sebenarnya ya itulah kita di Indonesia ya. Maksud saya begini, penggunaan obat-obatan itu harusnya lebih rasional, dikonsultasikan mungkin dengan dokter, dengan medis. Inilah yang tidak digunakan. Jadi kalau ketika misalnya ada yang gejala flu kemudian langsung membeli antibiotik, itu fatal sebenarnya, ya. Karena kenapa? Antibiotik itu bukan untuk obat flu. Obat flu itu kalau memang dia murni flu itu adalah karena infeksi virus. Virus tidak bisa dilawan dengan antibiotik. Bukan virusnya yang mati, tapi pasien atau orang-orang yang mengkonsumsi antibiotik berlebihan malah dia beresiko untuk resisten. Kebal. Jadi besok-besok mungkin ada bakteri yang memang membutuhkan antibiotik ini, dia tidak akan mempan lagi. Karena kenapa? Begitu kita mengkonsumsi suatu antibiotik, maka bakteri itu akan berusaha untuk mempertahankan hidupnya dengan membentuk sistem kekebalan. Jadi itulah namanya antibiotik ini sudah kebal terhadap bakteri ini. Nah, tindakan-tindakan misalnya yang mengkonsumsi antibiotik tanpa kontrol yang baik atau misalnya bukan dari yang berkompeten itu sangat riskan dan menyebabkan efek-efek yang tentunya tidak bagus buat pasien itu sendiri. Baik, ini sangat beda ya, beda. Kalau cuma demam-demam biasa, jangan langsung tiba-tiba berobat ke rumah sakit. Baik yang terakhir dok, mohon pencerahan dan juga bagaimana kemudian kita bisa terhindar dari COVID-19. Ya, jadi untuk masyarakat bahwa saat ini memang sedang terjadi wabah pandemi. Kita harus waspada, tapi tidak boleh panik. Waspada itu harus, tapi kepanikan tentunya akan justru menyebabkan kita tidak bisa berpikir sehat. Ya, langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai masyarakat itu adalah mematuhi beberapa anjuran-anjuran pemerintah yang sebenarnya sudah masuk dalam protokol penanganan wabah.
Misalnya satu yang paling penting adalah social distancing, menjaga jarak. Ya. Masyarakat diharapkan untuk lebih stay at home, tinggal di rumah. Ya. Hindari kerumunan-kerumunan yang nantinya bisa menyebabkan penularan virus ini. Ingat bahwa virus ini adalah benda yang dia tidak bisa bergerak tanpa adanya manusia. Ya, dia tidak akan bisa berpindah ke satu tempat ke tempat lain, dari Makassar ke Parepare, dari Parepare ke Makassar, ketika tidak ada orang yang memindahkannya. Orang-orang yang bersifat carrier itulah sebenarnya yang memindahkan virus itu. Gunanya apa? Tinggal di rumah. Pertama, jika Anda memang ada OTG orang tanpa gejala, tinggal di rumah tentunya akan berguna bagi orang lain. Anda tidak menyebarkan bagi orang lain. Kedua, ketika misalnya Anda belum menjadi pengidap, tidak atau negatif kondisinya, itu Anda akan mudah mengisolasi diri Anda sehingga Anda lebih bisa terbebas dari infeksi dari orang lain. Kita tidak bisa memastikan bahwa apakah lawan bicara saya, apakah tetangga saya, apakah teman saya ini adalah negatif. Jadi fungsinya adalah social distancing, jaga jarak, kurangi berinteraksi misalnya dengan ketemu dengan orang yang tidak dikenal misalnya. Jika memang itu sangat tidak penting, kecuali misalnya saya mau beli makanan di mana, itu bisa-bisa saja. Ya. Kemudian misalnya apalagi namanya hal-hal yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan untuk keluar rumah, tidak usah dilakukan. Ya, stay at home, work at home, from home. Dan selanjutnya untuk penggunaan alat-alat APD mohon lebih rasional di semua lini rumah sakit. Ya, di sana ada tenaga medis, ada dokter, ada perawat, ada bidan yang tidak bisa mengatakan bahwa saya stop pelayanan. Kita tidak bisa menghentikan, kita tidak bisa menutup rumah sakit bahwa saya takut terkena, tidak bisa. Gunanya apa? Supaya masyarakat masih merasa nyaman, aman bahwa di rumah sakit ada dokter, ada perawat, ada tenaga medis yang bisa melayani. Namun tenaga kesehatan ini membutuhkan namanya APD, alat pelindung diri untuk menolong orang lain. Karena jangan sampai kita tidak bisa membiarkan tenaga medis, dokter, perawat, bidan dan semua orang yang bekerja di rumah sakit terinfeksi. Karena begitu mereka terinfeksi, kemudian mereka dirumahkan, siapa yang akan menolong saudara-saudara, siapa yang pasti menularkan keluarganya juga. Dan juga tentunya akan menyebabkan penularan pada keluarga. Ada satu hal yang saya sebenarnya berdoa sebagai tenaga medis, sebagai dokter yang setiap hari masih melayani pasien. Saya sebenarnya berdoa semoga kita semua bisa melewati COVID-19 ini bersama, tanpa kebersamaan, tanpa pengertian dari segenap elemen masyarakat. Ya, maka perawanan kami di rumah sakit juga tentunya akan sangat-sangat minim. Kenapa saya membutuhkan bantuan dari masyarakat? Kami butuh untuk masyarakat untuk mengurangi jumlah pasien yang ke rumah sakit. Kami berkewajiban menginformasikan bahwa kita semua tidak ingin terjadi seperti misalnya di negara-negara yang overload, Italia misalnya, ya. Ada suatu kondisi yang sangat mengkhawatirkan, yaitu ketika misalnya ada lonjakan pasien masuk ke rumah sakit dan tenaga medis sudah sangat berkurang dan kemampuan rumah sakit terbatas, maka dokter akan melakukan suatu tindakan namanya protokol dalam kondisi darurat. Dokter hanya akan memilah siapa pasien yang paling memiliki kemampuan untuk hidup, itulah yang akan dibantu. Orang-orang yang atau pasien yang kemungkinan menurut pelayanan dokter tidak mempunyai kemampuan untuk bertahan, maka itu tidak diprioritaskan. Jadi itu adalah protokol yang digunakan dalam kondisi bencana. Ya. Jadi dokter akan memilah, oh ini sudah ini kemungkinan tidak bisa ditolong, oke, dan perhatikan. Oh ini, jadi yang paling mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup itu akan diprioritaskan. Jangan sampai kita berada di titik itu. Saya berdoa mudah-mudahan Indonesia tidak sampai ke titik seperti itu, seperti negara yang lain. Demikian mungkin. Baik, terima kasih. Dan lepas yang sampai para dokter kita bahwa dokter berada di garis terdepan. Menurut saya masih ada yang paling di depan, yaitu masyarakat sebenarnya. Yang paling di depan masyarakat, karena sehebat apapun dokter dan tenaga medis kita, kalau volume massa yang harus dirawat kemudian dengan jumlah tenaga medis yang tidak sesuai,
saya kira ini juga tidak akan bisa maksimal dok ya. Jadi lebih benar sekali dikatakan dokter. Ini kita masyarakat yang harus berperan aktif bagaimana kemudian menjalankan dan mengikuti protokol penanganan COVID-19 dengan rasa tanggung jawab yang besar, dan kita memiliki rasa bahwa ini adalah kewajiban kita untuk bagaimana perang bersama melawan gitu COVID-19 ini. Terima kasih dok, sehat-sehat terus ya dok ya. Amin. Semoga teman-teman juga tetap sabar demikian, dan jumlah pasien semakin menurun, yang membaik semakin menurun, yang sudah diperiksa swab negatif semua itu yang saya harapkan, dan semoga semangat terus berada di puncak untuk teman-teman yang ada di puncak sudah meluangkan waktu selama mengembangkan COVID-19, terutama untuk teman-teman yang tadi menyaksikan kita di rumah sakit Rumah Ading Makassar. Salam juga buat keluarga dong, ya, karena tenaga medis juga punya keluarga yang menunggu di rumah. Ini juga penting ya dok ya. Baik, terima kasih saudara untuk kebersamaan Anda, tetap sehat. Kalau untuk hal yang tidak terlalu penting di rumah saja menyaksikan kami. Nanti kami yang kabarkan informasi terkini seputar COVID-19 untuk Anda. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.